Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada hari ini walaupun secara virtual. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Psikologi Sosial Bapak Ahmad Hamdan serta teman-teman kelas C semua yang saya banggakan. Saya Dianita Fatimah Azara selaku moderator sekaligus pemateri dari kelompok 9. Saya bersama teman-teman saya yaitu ada Aditya Ahmad Fariza, ada sebagai pemateri, ada Zalda Hamidah sebagai pemateri, ada Wendy Rio Wijaya sebagai pemateri. Kami di sini akan sedikit membahas materi tentang perilaku agresif. Ya, langsung saja tanpa membuang-buang waktu, materi pertama akan disampaikan oleh Dianita Fatimah Azara. Pengertian perilaku agresif. Apa sih perilaku agresif itu? Perilaku agresif adalah suatu perilaku yang dilakukan secara sengaja bermaksud untuk menyakiti atau melukai orang lain baik secara fisik maupun verbal. Selanjutnya ada ciri-ciri perilaku agresif. Menurut Anatasari, ciri-ciri perilaku agresif ada 5, yaitu ada perilaku menyerang, selanjutnya ada perilaku menyakiti atau merusak diri sendiri. Perilaku agresif yang dilakukan seseorang menimbulkan bahaya kesakitan berupa fisik, seperti pemukulan, dilempar benda keras dan sebagainya. Terus ada melukai psikis juga, ada diancam, diumpati, diteror dan sebagainya. Selanjutnya ada perilaku yang melanggar norma sosial. Masyarakat akan menganggap sebuah perilaku menjadi agresif ketika dikaitkan dengan pelanggaran norma sosial, misalnya melakukan pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Selanjutnya ada sikap bermusuhan dengan orang lain, ada mempelajari perilaku agresif. Cukup. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zalda Hamidah. Untuk Zalda, dipersilakan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan poin yang C tentang tipe-tipe perilaku agresif. Jadi perilaku agresif ini mempunyai banyak jenis. Perilaku agresif ada yang merugikan dan juga ada yang tidak merugikan. Mohon maaf sebelumnya di PowerPoint ada penulisan nama yang salah. Di situ tertera Myers dan seharusnya Berkowitz. Jadi menurut Berkowitz ini ia membedakan agresif ke dalam 2 tipe. Yang pertama, agresif benci atau hostile aggression. Nah, jadi agresi benci ini adalah agresif yang dilakukan semata-mata sebagai pelampiasan keinginan untuk melukai atau menyakiti, atau agresif tanpa tujuan selain untuk menimbulkan efek kerusakan, kesakitan, atau kematian pada sasaran atau korban. Nah, yang kedua, agresif instrumental atau instrumental aggression. Jadi agresif instrumental ini adalah agresif yang dilakukan oleh organisme atau individu sebagai alat atau cara untuk mencapai tujuan tertentu. Terima kasih atas materinya, Zalda Hamidah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aditya Ahmad Fariza. Kepada Aditya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu di sini. Saya akan menyampaikan materi tentang teori-teori agresivitas. Ada beberapa teori-teori agresivitas diantaranya. Poin pertama, teori insting. Menurut Sigmund Freud, perilaku agresif merupakan gambaran yang sangat kuat dari insting untuk mati. Poin kedua, teori frustasi agresif berpendapat bahwa agresif merupakan hasil dari dorongan untuk mengakhiri keadaan frustasi. Poin yang terakhir ketiga, teori belajar sosial menjelaskan perilaku agresif sebagai perilaku yang dipelajari. Terima kasih. Saya kembalikan moderator. Terima kasih Aditya atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Wendy Rio Wijaya. Kepada Wendy Rio Wijaya, silakan. Oke, materi selanjutnya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab perilaku agresif. Menurut Keswara dalam Jannah 2013, ada 8 faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku agresif. Yang pertama, yaitu kemiskinan.
Apabila seorang anak dibesarkan dalam lingkungan kemiskinan, maka perilaku agresif mereka secara alami akan mengalami penguatan. Yang kedua, suhu udara. Suhu udara yang tinggi memiliki dampak pada tingkah laku sosial berupa tingkatan agresivitas. Yang ketiga, peran belajar model kekerasan. Anak-anak dan remaja banyak menyaksikan adegan kekerasan melalui televisi dan juga games ataupun mainan yang bertema kekerasan. Proses peniruan tersebut sangat mempengaruhi agresivitas seseorang. Yang keempat, frustasi. Frustasi terjadi apabila seseorang terhalang oleh suatu hal dalam mencapai sesuatu yang ia inginkan, misalnya suatu tujuan, kebutuhan, keinginan, pengharapan, atau tindakan tertentu. Yang kelima, kesenjangan generasi. Adanya kesenjangan atau jurang pemisah antara generasi anak dengan orang tuanya dapat terlihat dalam bentuk hubungan komunikasi yang sering tidak nyambung. Kegagalan komunikasi antara orang tua dan anak diyakini sebagai salah satu penyebab timbulnya perilaku agresif pada anak. Yang keenam, amarah. Marah merupakan emosi yang memiliki ciri-ciri aktivitas sistem saraf parasimpatik yang memunculkan perasaan tidak suka yang sangat kuat terhadap hal yang nyata-nyata salah atau tidak, sehingga memicu hinaan dan ancaman yang mengarah pada agresif. Kemudian yang ketujuh, proses pendisiplinan yang keliru. Pendidikan disiplin yang otoriter dengan penerapan yang keras, terutama dilakukan dengan pemberian hukuman berupa fisik, dapat menimbulkan berbagai pengaruh yang buruk bagi remaja. Dan yang kedelapan, yang terakhir, yaitu faktor biologis. Struktur fisik tertentu berkaitan erat dengan agresivitas, yaitu pada struktur otak disebutkan bahwa ada bagian tertentu pada otak yang apabila terkena stimulus akan mengakibatkan agresivitas itu terjadi. Terima kasih. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Wendy Wijaya atas materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Zelda Hamidah. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu materi yang keempat tentang bentuk-bentuk perilaku agresif. Myers membagi bentuk-bentuk perilaku agresif berdasarkan sifat. Yang pertama ada perilaku agresif yang bersifat fisik. Nah, contohnya seperti memukul, menendang, melempar, merusak, serta bentuk-bentuk lain yang dapat mengakibatkan sakit atau luka pada objek tertentu. Yang kedua, perilaku agresif yang bersifat verbal, seperti mencaci maki, berteriak-teriak, mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar, dan bentuk-bentuk lain yang bersifat verbal dengan mengakibatkan sakit pada objek yang tidak menginginkannya. Terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materinya. Sekarang tiba di kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami petik adalah perilaku agresif ialah perilaku yang dilakukan secara sengaja bermaksud untuk menyakiti atau melukai orang lain, baik secara verbal maupun secara fisik. Dan perilaku agresif ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bisa orang tua, remaja, bisa juga anak-anak, tidak terbatas usia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.